Masih adakah keinginan merdeka dari Aceh? Sebenarnya pertanyaan ini sudah banyak yang menanyakan. Maka jawaban masyarakat Aceh kalau kita tanyakan hal itu, tentu saja masih jawabannya. Namun teman-teman, alasannya kenapa masih ada masyarakat yang ingin merdeka, nanti di akhir video saya jelaskan. Makanya teman-teman jangan skip dulu videonya, simak dulu penjelasannya agar tidak gagal paham. Oke teman-teman, apakah ada kemungkinan bahwa Aceh akan merdeka atau akan ada tuntutan merdeka di kemudian hari, sedangkan sekarang suasananya di Aceh sedang dalam perdamaian? Nah teman-teman, perlu diketahui bahwa keinginan merdeka sebenarnya diimpikan sebagian besar masyarakat Aceh. Itu dulu. Buktinya boleh dilihat bahwa anggota GAM dapat bersembunyi di mana saja dan dilindungi oleh masyarakat. Artinya apa? Artinya di sini bahwa masyarakat menginginkan perjuangan GAM ini menuju Aceh merdeka. Tapi kemudian ketika wali negara Tengku Hasan Ditiro sudah mulai ozor, disinyalir ada sebuah rekayasa dalam membuat sebuah tekanan yang kemudian Aceh ini berdamai dengan Indonesia melalui MOU Helsinki. Oke, itu tidak keberatan masyarakat Aceh, asalkan pemerintah Republik Indonesia mampu memberikan suatu jaminan kesejahteraan kepada rakyat Aceh. Begitu juga kombatan-kombatan yang terlibat dalam perdamaian tersebut, terutama petinggi-petinggi GAM. Tapi nyatanya sudah puluhan tahun perdamaian Aceh, tidak ada satupun perjanjian itu yang berhasil diperjuangkan atau yang memang diakui oleh pemerintah Indonesia terhadap Aceh. Kisah Barampo tentang keinginan merdeka. Perlu diketahui bahwa kelompok pejuang merdeka di Aceh ada beberapa kelompok yang menerima perdamaian Aceh pada tanggal 5 Agustus tahun 2005 lalu adalah kelompok Gerakan Aceh Merdeka dari pimpinan Malik Mahmud dan juga Muzakir Manaf. Malik Mahmud sekarang menjadi wali negara atau wali Nanggro Aceh. Begitu juga dengan Muzakir Manaf, dia sudah resmi menjadi gubernur Aceh. Tetapi ada kelompok-kelompok lain yang sampai dengan sekarang masih menyuarakan keinginan merdeka, baik di dalam maupun di luar negeri. Buktinya, kemarin begitu ada isu perwakilan PBB datang ke Aceh, maka kelompok-kelompok pejuang merdeka ini langsung hadir ke beberapa titik, terutama di Banda Aceh, membentangkan slogan-slogan yang bertuliskan Freedom Aceh atau Aceh tetap ingin merdeka. Begitu juga kalau kita menanyakan pendapat masyarakat di lapangan saat ini, mayoritas masyarakat Aceh menginginkan Aceh ini terpisah dengan Indonesia. Aceh ini berdiri sendiri, tidak lagi di bawah Republik Indonesia. Nah, alasannya kenapa?
Karena sampai dengan sekarang masyarakat Aceh belum merasakan hasil dari kemerdekaan Indonesia. Tetapi bagaimana kemudian Aceh ini berdiri sendiri? Apakah ada keinginan kembali untuk berkonflik? Nah, ini yang tidak diinginkan oleh masyarakat Aceh. Kalau berbicara tentang konflik, berbicara tentang perang, masyarakat Aceh sudah sangat jenuh. Keinginan untuk menjadi sebuah negara ada, tapi keinginan untuk berperang tidak ada. Lantas bagaimana? Nah, kalau soal bagaimana terjadi, wallahu a'lam. Mungkin saja ketika suatu saat negara Indonesia ini akan bubar, maka disitulah kemungkinan besar akan terjadi negara Aceh. Namun kalau misalnya saat ini ada juga yang mengatakan bahwa kemungkinan di bawah kepemimpinan Mualim atau Muzakir Manaf di suatu saat nanti akan ada deklarasi merdeka. Ini sebuah persepsi yang sangat tidak masuk akal. Dan kalau hal ini kita sampaikan pada masyarakat Aceh, tentu masyarakat Aceh menolaknya. Jadi sebahagian besar masyarakat Aceh yang ingin Aceh ini berdiri sendiri bukan bahagian daripada simpatisan partai lokal tertentu di Aceh. Buktinya beberapa kali pemilu di Aceh, partai lokal khususnya partai PA tidak begitu respect mendapat sambutan daripada masyarakat Aceh. Walaupun pada awal mula berdiri partai tersebut sampai dengan sekarang mereka menjadi pemilik kursi dominan. Tetapi kalau berbicara misalnya ada yang mengatakan bahwa di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf atau Mualim Aceh ini akan menjadi sebuah negara nantinya, ini bagi masyarakat Aceh sangat pesimis. Bukti lain juga bahwa pemilu kemarin Mualim tidak mampu mendongkrak suara dominan masyarakat Aceh. Katakanlah kemenangan Mualim kemarin 51% lebih. Artinya kan itu setelah ada permainan. Mungkin ini sudah menjadi rahasia umum. Ya, tidak perlu kita ungkapkan di sini. Tetapi pemikiran masyarakat Aceh untuk berdirinya Aceh sebagai sebuah negara masih ada. Bukan dengan berkonflik. Boleh jadi ada kemungkinan besar gerakan-gerakan yang kembali dibangun di Aceh yang bukan daripada di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf atau Mualim. Ada tokoh hegemoni lain nantinya akan muncul. Mungkin itu ada pengikutnya. Baiklah teman-teman, inilah kenapa sampai dengan sekarang gaung merdeka itu masih terdengar di media-media sosial. Diskusi-diskusi publik di Aceh di dalam media sosial masih terdengar bahwa Aceh tetap ingin pisah dengan Indonesia dan menjadi sebuah negara. Begitu juga tentang konflik Aceh, tentu tidak diinginkan oleh masyarakat Aceh. Walaupun masyarakat menginginkan adanya negara, tetapi bukan dengan cara berkonflik. Begitu juga pandangan masyarakat Aceh terhadap Indonesia. Sampai dengan saat ini masyarakat Aceh masih sebagian besar, tentu mereka-mereka yang berideologi merdeka, masih mengklaim Indonesia ini sebagai penjajah. Kenapa demikian? Karena masyarakat Aceh belum merasakan hadirnya negara Indonesia dalam memberikan suatu kenyamanan terhadap mereka, baik di segi ekonomi ataupun di dalam bentuk lainnya. Nah, disinilah kemungkinan besar Aceh ini akan menjadi sebuah negara di kemudian hari.
Bismillahi. Dan ini merupakan impian-impian sebahagian besar tokoh-tokoh Aceh. Maka bila kita melihat media sosial terutama di TikTok, setiap malam itu ada diskusi tentang bagaimana nasib Aceh ini ke depan. Dan juga ada ribut-ribut tentang kemerdekaan Aceh. Baiklah sahabat pendengar, sahabat Rampo, mungkin jika ada pandangan lain tentang bagaimana pendapat Anda dalam merespon keinginan masyarakat Aceh ini, silakan berikan jawaban di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.